Nia Daniati dan Farhad Abbas kemarin pulang ke tanah air dengan menyandang nama Hajah dan Haji di depan nama mereka. Perjuangan Nia untuk sampai ke tanah suci bisa dibilang luar biasa mengingat sebelum berangkat dia sempat terserang demam berdarah. Pasti Nia banyak mengalami kesulitan saat melakukan perjalanan hajinya. Memang waktu pas pertama berangkat, saya juga agak ragu dengan kondisi saya. Karena saya baru keluar dari rumah sakit. Ruhut Sitompul sebagai pengacara Else Dopong. Kedatangan mereka berempat terkait dengan IMB bermasalah yang menimpa Else. Seperti diberitakan sebelumnya, pada penghujung tahun lalu Else mengurus IMB atas tanah dan bangunan yang baru saja dibelinya ke kantor Kecamatan Cilandak. Oleh oknum wakil camat berinisial K, Else diminta membayar 15 juta rupiah dan dijanjikan IMB akan terbit pada 20 Desember 2005. Tunggu punya tunggu. Janji oknum wakil camat tersebut tak kunjung tiba. Kasus ini akhirnya diselesaikan di meja perundingan di tingkat Kota Madia, Jakarta Selatan. Pada intinya proses itu kita sudah lakukan dan clear. IMB itu sudah clear. Dan kemudian kalaupun ada kelebihan dana yang diberikan kepada Pak Hairul, kita akan selesaikan. Berapa uang yang harusnya dibayarkan, itulah yang kita akan ambil sesuai dengan retribusi yang ada. Sedangkan selebihnya kita akan kembalikan kepada Bu Elsa. Selesai pertemuan, Else langsung mengantongi IMB berikut uangnya setelah dipotong biaya pembuatan IMB yang semestinya yang tentu saja jauh dari angka 15 juta rupiah. Beberapa hari sebelumnya, oknum wakil camat yang sekarang menjadi camat di salah satu kecamatan di Kota Madia, Jakarta Selatan itu mendatangi Else untuk meminta maaf. Akhirnya terbit rasa terenyuh Else kepada orang yang pernah memerasnya itu. Bapak camat dan ibu sudah datang ke rumah dan meminta supaya tolong membantu, dan sudah mengatakan bahwa minta maaf, dan tante pikir sudah cukup karena dia juga dalam hal ini seperti anaknya masuk rumah sakit, ibunya juga masuk rumah sakit, jadi tante pikir sudah cukup lah. Sekarang masalahnya udah selesai, udah gak ada apa-apa lagi. Buat saya ini semuanya saling maafkan, ini semuanya adil. Apa hak saya udah dikasih, dan untuk masalah kecamatan itu saya serahkan semuanya ke yang berwajib aja. Soal hukuman ataupun katakanlah tindakan kepada Pak Camat, itu sudah merupakan tugas pokok dan fungsi secara intern oleh Pemda. Nah, secara administratif, Pak Wali sudah melaporkan secara resmi kepada Gubernur. Dan ini akan diperiksa oleh badan yang namanya Badan Pengawas Daerah ataupun Badan Pengawas tingkat Kota Madia, yang secara fungsional dia akan melaporkan nanti ke tingkat pimpinan. Dan itulah setelah itu nanti ada tindakan administratif, itu keputusan pimpinan. IMB sudah dikantongi, bisa dipastikan Shandy Aulia bisa meneruskan kembali proyek pembangunan rumahnya yang konon berbudget 3 miliar rupiah. Rumah yang akan menjadi rumah masa depan bagi Shandy Aulia bersama suami dan anak-anaknya kelak. Ya, yang pasti rumahnya ya dibangun sesuai dengan apa yang keinginan gitu kan, udah dapet izin. Mudah-mudahan desain interiornya sesuai dengan kesukaan saya. Pemirsa, bohong besar apabila seorang istri mengatakan bahwa dirinya tidak cemas apabila suaminya dipanggil menghadap polisi. Nah, Henry Sihaan baru saja memenuhi panggilan dari Mabes Polri sebagai saksi dari sebuah kasus korupsi. Nah, pemirsa, Yuni Syara tentunya masih mencemaskan bagaimana nasib suaminya selanjutnya. Karena sampai saat ini suaminya belum sepenuhnya terbebas dari kasus tersebut. Nah, Anda mau tahu bagaimana perasaan serta harapan Yuni Syara atas suaminya itu? Mari kita saksikan bersama liputannya. Seperti diberitakan sebelumnya, Henry Siahaan, suami dari Yuni Syara, baru saja dipanggil ke Mabes Polri sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek jaringan komunikasi untuk Kepolisian Daerah Medan, Sumatera Utara. Kasus ini sudah berlangsung pada sekitar tahun 2001 dan mencuat pada beberapa waktu lalu. Waktu itu Henry sudah membantah keterlibatannya dalam aksi penjarahan uang negara itu. Menurut Henry, dia mendapatkan komisi yang wajar dari proyek tersebut. Kini Henry dipanggil sebagai saksi dan untuk kedua kalinya Yuni dipaksa harus senam jantung.
Iya, kemarin meletusnya berapa bulan yang lalu ya, udah agak cooling down, sekarang naik lagi gitu. Memang pas sekarang memang waktunya pemeriksaan. Ya namanya istri ya, kadang-kadang selalu berpikir hal-hal yang lebih ya. Dan jadi kadang-kadang cenderung parno atau apa. Tapi karena ini Henry juga lebih senang diperiksa, saya juga lebih plong gitu. Karena maunya dia juga. Sebagai istri, Yuni ternyata baru tahu kalau Henry dipanggil ke Mabes Polri setelah Henry selesai menjalani pemeriksaan. Apakah Henry sengaja tak memberitahukan kepada Yuni karena khawatir kepercayaan Yuni terhadap dirinya akan berubah? Yang dulu saja dia sudah meyakinkan bahwa tidak ada apa-apa, bahwa pemberitaan itu tidak benar, dan saya yakini itu sampai detik ini, em, saya yakin tidak ada apa-apa. Dan sekarang ini saya hanya berharap proses penyidikan Henry cepat selesai, itu aja. Yang lain-lainnya enggak ada. Untuk yang kemarin ini kebetulan memang saya nggak tahu ya Henry diperiksa ya. Saya tahunya setelah dia pulang, dia baru bilang itu. Mungkin karena anak-anak lagi sakit, Henry juga nggak mau nambah beban pikiran saya. Yuni sendiri melihat suaminya tak panik menghadapi pemanggilan dirinya sebagai saksi atas kasus korupsi. Karena dia senang, saya juga ya lebih senang, lebih tenang gitu. Tapi kalau dia gemerungsung, resah apa segala macam, itu yang ini jadi beban saya jadi nggak tenang. Setenang-tenangnya Yuni Syara, namun kupingnya sering panas juga mendengar orang berbisik di belakangnya tentang suaminya. Maklumlah, orang suka gampang menghakimi orang lain atas kesalahan yang belum terbukti dilakukannya. Dampaknya itu ke kami itu jelas gitu. Dari dampak yang kemarin-kemarin itu jelas banget untuk orang menyinggung apa ya, bisik-bisik tentang kami, sorot matanya itu kayak ngomongin ke kita, waktu itu dampaknya jelas banget. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan Henry gitu, misalnya banyak yang terpending atau misalnya di-cut apa segala macam, itu dampaknya seperti itu, dan itu menyakitkan buat dia ya. Kehilangan kepercayaan itu kan nggak enak karena dia sudah terhakimi sih. Dan mudah-mudahan inilah saya support dia supaya selalu tetap sehat, supaya bisa penyidikan itu cepat selesai, lancar. Dukungan terbesar bagi seorang suami tentunya berasal dari istrinya. Pemirsa, pasangan Farhad Abbas dan Nia Daniati baru saja kembali dari menunaikan ibadah haji mereka kemarin. Nah, seperti yang kita ketahui ketika mereka berangkat ke sana, kondisi tubuh Nia memang belum fit benar. Namun ia begitu yakin ia bisa menghadapi segala cuacana dan suasana di padang pasir. Ternyata pemirsa, mengapa Nia bisa begitu kuat menghadapi cuaca di sana? Karena dia mempunyai sebuah doping. Tapi dopingnya Nia bukan obat-obatan terlarang loh pemirsa, melainkan air zam-zam. Nah, Anda mau tahu lebih banyak lagi mengenai Nia dan Niati dan air zam-zamnya? Kalau begitu kita saksikan bersama pemirsa, inilah GoSpot. Nia Daniati dan Farhad Abbas kemarin pulang ke tanah air dengan menyandang nama Hajah dan Haji di depan nama mereka. Perjuangan Nia untuk sampai ke tanah suci bisa dibilang luar biasa mengingat sebelum berangkat dia sempat terserang demam berdarah. Pasti Nia banyak mengalami kesulitan saat melakukan perjalanan hajinya. Memang waktu pas pertama berangkat, saya juga agak ragu dengan kondisi saya. Karena saya baru keluar dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit baru sehari. Nia karena kondisi fisik itu otomatis ada kemudahan ya dengan dorong kereta dorong dengan membayar Dam. bukan dam, membayar kepada orang yang mendorong gitu. Kecuali dia tidak melakukan dia bisa bayar dam gitu. Nah di Nia pada saat lempar jumlah yang pertama Nia ikut langsung. Nah, mungkin diberi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala hingga bisa menyelesaikan lempar jumroh tersebut. Kemudian pada hari kedua karena kondisi sangat padat sekali, saya sendiri berjalan kaki hampir sekitar 3 kilo 4 kilo lah dengan kondisi padat dan padat sekali. Nah, dan Nia saya wakili waktu melempar, kemudian mendengar kabar bahwa ada sekian ratus jemaah yang meninggal, kebanyakan dari Asia. Alhamdulillah kita ambil nafar awal ya. Alhamdulillah tim kontingen Indonesia khususnya di Wisata Rahma grup kami sekitar 315 orang dalam keadaan sehat.
Rahasia kekuatan Nia ternyata terletak pada air Zam-Zam. Kemana Nia melangkah tak lupa dia selalu membawa air yang diyakini kerap mendatangkan mukjizat bagi yang meminumnya. Tiap hari saya tidak ada hari tanpa air Zam-Zam saya minum, dan selalu doanya saya baca terus. Alhamdulillah sampai pulang, sampai menjalankan ibadah haji.